Eren Yeager dari Attack on Titan. Eren awalnya adalah anak yang hanya punya satu keinginan, bebas. Setelah melihat ibunya mati dan menyadari bahwa manusia hidup di balik tembok karena ancaman Titan, kebenciannya terhadap Titan berubah menjadi tekad untuk menghancurkan semua yang menghalangi kebebasan. Namun, semakin jauh cerita berjalan, Eren menyadari bahwa masalahnya jauh lebih besar. Musuh sebenarnya bukan hanya Titan. Musuhnya adalah dunia di luar sana. Perubahan Eren. Eren kemudian mengetahui bahwa Paradis bukan satu-satunya tempat manusia hidup. Di luar pulau terdapat dunia yang selama berabad-abad memandang bangsa Eldia sebagai ancaman. Disinilah karakter Eren berubah. Dulu dia berkata, "Aku akan membunuh semua Titan." Kemudian tujuannya berubah menjadi, "Aku akan menghancurkan semua yang mengancam kebebasan orang-orang yang kucintai." Masalahnya, cara yang dia pilih semakin ekstrim. Eren menggunakan rumbling. Dia mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kehancuran luar biasa, tetapi tetap berjalan menuju tujuan tersebut. Kenapa Eren harus mati? Karena kalau Eren terus hidup, konflik tidak benar-benar selesai. Eren sudah menjadi simbol kekuatan yang terlalu besar. Selama dia memiliki kekuatan Titan dan terus menjalankan rumbling, dunia akan selalu memiliki alasan untuk takut terhadap Paradis. Kematian Eren menjadi titik akhir dari siklus tersebut. Yang lebih tragis adalah, Eren sebenarnya bukan sekadar korban keadaan. Dia juga menjadi penyebab tragedinya sendiri. Dia mendapatkan kebebasan yang dia inginkan. Tetapi kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Gojo Satoru, Gojo sebagai yang terkuat. Sejak muda, Gojo sudah berada di level yang berbeda. Six Eyes, Limitless, Infinity, semua membuatnya menjadi penyihir yang hampir tidak tersentuh. Tetapi justru karena itulah muncul masalah besar. Dunia Jujutsu terlalu bergantung kepada Gojo. Ketika Gojo ada, Gojo akan menyelesaikannya. Ketika Gojo disegel, dunia langsung berada dalam kekacauan. Itulah salah satu kelemahan terbesar Gojo. Bukan karena dia tidak kuat, tetapi karena sistem di sekitarnya terlalu bergantung pada satu orang. Hubungan Gojo dengan murid-muridnya. Gojo sebenarnya tidak ingin generasi berikutnya mengalami dunia seperti yang dia alami. Dia ingin menciptakan murid yang mampu berdiri sendiri. Yuji, Megumi, Yuta, Maki, dan yang lainnya. Gojo ingin generasi baru menjadi lebih baik daripada dirinya. Karena itu, kematian Gojo memiliki makna yang cukup besar. Dunia akhirnya harus berjalan tanpa dirinya. Kenapa Gojo harus mati? Secara cerita, kalau Gojo terus menjadi karakter yang bisa menyelesaikan hampir semua masalah, karakter lain akan sulit berkembang. Bayangkan kalau setiap konflik besar selalu berakhir, panggil Gojo. Maka karakter lain tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih dunia tersebut. Kematian Gojo memaksa generasi berikutnya untuk berdiri sendiri. Dan yang paling tragis, Gojo meninggal sebagai yang terkuat, tetapi bukan sebagai orang yang berhasil menyelesaikan semuanya. Dia bisa memenangkan banyak pertarungan, tetapi dia tidak bisa memenangkan perang sendirian. Itulah tragedi Gojo. Light Yagami. Light adalah siswa yang sangat pintar. Dia melihat dunia sebagai tempat yang penuh kriminalitas dan ketidakadilan. Ketika mendapatkan Death Note, dia memiliki kesempatan untuk membunuh orang-orang yang menurutnya pantas mati. Pada awalnya, argumennya terdengar seperti, "Aku ingin menciptakan dunia yang lebih baik." Tetapi, perlahan muncul masalah. Siapa yang menentukan siapa yang pantas mati? Light. Dan ketika Light menjadi satu-satunya orang yang menentukan benar dan salah, dia perlahan berhenti menjadi seseorang yang ingin menciptakan dunia baru. Dia mulai ingin menjadi dewa dunia baru, perubahan Light. Ini yang membuat Light menarik. Death Note tidak hanya memberikan kekuatan, Death Note memperlihatkan sisi terdalam Light. Semakin banyak orang yang dia bunuh, semakin dia merasa dirinya benar. Ketika ada orang yang menghalanginya, orang tersebut juga dianggap sebagai musuh, termasuk penyelidik, termasuk orang yang mencoba mengungkap identitas Kira. Bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah bisa menjadi korban dari rencana Light. Pada titik tersebut, tujuan Light sudah berubah. Dari, "Aku ingin menghilangkan kejahatan," menjadi, "Aku ingin mempertahankan kekuasaanku sebagai Kira." Kenapa Light harus mati? Karena kalau Light menang, pesan cerita Death Note akan berubah total. Kematian Light menunjukkan bahwa kecerdasan tanpa moral bisa menjadi sangat berbahaya ketika digabungkan dengan kekuasaan mutlak. Light sangat pintar. Dia mampu memanipulasi banyak orang. Dia mampu membuat rencana yang rumit. Tetapi kelemahannya adalah satu, kesombongan.
Light akhirnya percaya bahwa dirinya tidak mungkin kalah. Dan ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya adalah Tuhan, dia berhenti melihat manusia lain sebagai manusia. Kematian Light menjadi konsekuensi terakhir dari pilihan-pilihannya sendiri.